Tidak, bukan akal kolektif, akal sendiri-sendiri, tapi luar biasa pentingnya, luar biasa pentingnya. Makanya kalau kiai-kiai musyawarah nasional bahas masalah pertanyaan dari masyarakat, 15 pertanyaan 2 hari selesai. Kalau bukan kiai NU 2 tahun dah selesai pagai itu, nggak tahu deh. Kalau bukan kiai NU 2 hari selesai menjawab pertanyaan hukumnya kripto, hukumnya cloning, hukumnya sholat Jumat di kantor. Di Jakarta sholat Jumat di kantor kan, bukan di masjid. Hukumnya program bencana atau apa, atau bunga bank, macam-macam hukumnya lah. Hukumnya pajak dikorupsi dan seterusnya. 2 hari bisa dijawab oleh kiai. Kenapa? Menggunakan metode kias, analogi yang luar biasa. Kias ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Jangan kira kita gak punya khazanah yang luar biasa. Aulawi, wala taqul lahuma uffi wala tadharuhuma. Kamu jangan bentak-bentak, kamu jangan ngomong kasar pada orang tua. Kalau tempeleng, gimana? Orang tua tiga tempeleng aja. Yang dilarang jangan bentak-bentak, jangan ngomong kasar. Kalau nempeleng lebih-lebih, fabil aula, ngomong kasar saja haram, bentak saja haram, lebih-lebih nempeleng. Itu namanya kias aulawi. Nah, kias burhani sangat penting. Kias burhani, narkoba di Quran gak ada. Halal narkoba kita nggak tahu di Quran. Hadis gak akan ada, gak akan ketemu. Ayat Quran gak ada sabu-sabu narkoba. Hadis gak ada, ijma ulama gak ada. Harus pakai kias burhani, demonstration, logika. Apa contoh? Gimana bunyinya? Bahasa Arab. Ada muskirun, ini barang memabokkan, itu namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan termasuk golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, sedangkan khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Maka kesimpulannya fahadha haram, itu namanya natijah sadiqah, positive conclusion. Jadi ini barang memabukkan, memabukkan mas golongan khamr, setelah khamr itu haram, maka ini barang haram. Itu namanya kias burhani. Masih ada 7 lagi kias. Ini contohnya 2 lah. Dengan adanya, nih dengarkan, santri-santri dengarkan. Dengan adanya metode namanya ijma dan kias, lahirlah ilmu fikih. Ilmu fikih itu karena ada ijma dan kias. Kalau hanya Quran hadis nggak ada ilmu fikih. Dengan adanya apa? Apa? Ijma dan kias, lahirlah ilmu berjilid-jilid. Dari Sapinah yang kecil, Fathul Qorib agak besar, Fathul Mu'in lebih besar, Fathul Wahab lebih besar, apalagi Muhadzab, Majmu' 24 jilid, Mahalim 40 jilid, fikih itu semuanya sabrek-abrek. Itu karena ada ijma dan qiyas. Itu, jadi kita ini punya khazanah luar biasa dengan adanya dorongan tadi dari Al-Quran. Kamu harus cerdas, harus pintar, harus berpikir, harus. Nah, bukan hanya berpikir, tapi juga kita harus punya the power of idea, punya himmah, punya strong will. Kalau sudah pintar mau apa? Mau berjuang, mau menang. Kita harus pegang kepemimpinan agar kita berperan dalam tengah-tengah masyarakat. Jadi pemimpin, ketua, kepala, mandor, komandan, gitu loh. Wali kota, gubernur. Itu namanya datangnya dari al-quwwatul mutakhayilah. Apa namanya? Kalau tadi kecerdasan namanya al-quwwatun natiqah. Apa? Kalau sekarang al-quwwatul mutakhayyilah. Saya harus jadi tokoh, pemimpin. Nah, kalau sudah punya kecerdasan, nah tinggal niatnya yang benar, niatnya yang baik.